materi mengenai gereja yang memutuskan atau liturgia. Sebelum itu, ada yang tahu nggak sih apa itu liturgia? Apa tuh? Jadi, liturgia artinya kita ikut serta dalam perayaan ibadah Kristi bersama Yesus Kristus dalam dirinya bersama Allah Bapa. Nah, setelah itu kami akan mengungkapkan materi kami masing-masing dimulai dari yang belakang. Jadi, perkenalkan, nama saya Albert Roberto. Saya akan menjelaskan materi saya itu adalah apa itu sakramen Ekaristi dan makna dari Yohanes 46 ayat 48 sampai 52. Perkenalkan, nama saya Sandra. Kali ini saya akan menjelaskan makna tak terceraikan dari sakramen perkawinan. Perkenalkan, nama saya Rafael Menunggai. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih itu sakramen tobat. Perkenalkan, nama saya Kristus Kireo Jora. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya liturgia itu berperan dalam meluruskan umat-umat Kristiani. Perkenalkan, nama saya Lita Fadil Foren. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengungkapkan iman dalam liturgi. Perkenalkan, nama saya Simprosa Janita. Di sini saya akan menjelaskan makna resmi doa dalam gereja. Perkenalkan, nama saya Kristina. Saya akan menjelaskan peran kaum awam dan kaum hierarki dalam gereja yang Kristen. Perkenalkan, nama saya Lisa Dewi. Tadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara dan sarana Kristus menjadi tampak. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi saya itu adalah apa itu sakramen Ekaristi dan makna dari Yohanes 46 ayat 48 sampai 52. Yang pertama itu adalah sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi adalah perayaan syukuran yang dilakukan oleh umat Katolik dan Kristen di dalam gereja. Jadi mereka itu mengucap syukur dalam gereja dengan berdoa dan melakukan misa. Itu adalah ayat 48. Ayat 48 adalah Yesus mengatakan dia sebagai roti hidup. Jadi Yesus mengatakan dia sebagai roti hidup karena dia adalah simbol sumber kehidupan bagi manusia secara rohani. Yang kedua adalah ayat 50, di mana itu adalah roti yang datang dari surga. Yesus menjelaskan bahwa roti yang dia berikan itu berbeda dengan mana. Itu ada ayat 51. Itu adalah janji hidup kekal. Yesus menegaskan bahwa dia adalah roti yang hidup yang turun dari surga. Itu adalah ayat 52, itu adalah kebingungan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak memenuhi pernyataannya, tidak mengerti orang secara rohani. Itu saja, sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Insan Pandra. Kali ini saya akan menjelaskan makna tak terceraikan dalam sakramen perkawinan. Saya akan membagi menjadi 4 poin penting mengapa sakramen perkawinan dikatakan tak terceraikan. Yang pertama yaitu kesatuan yang kekal. Jadi sakramen perkawinan
disinggung di Injil, dikatakan jika orang menerima sakramen perkawinan disatukan atau menjadi satu daging sehingga tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Yang kedua yaitu kehendak Tuhan. Jadi sakramen perkawinan merupakan kehendak dan takdir Tuhan sehingga tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Yang ketiga yaitu sakramental. Jadi sakramen perkawinan merupakan sakramen, salah satu sakramen. Sehingga jika kita menerima sakramen perkawinan, sama saja kita menerima rahmat Tuhan. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Jadi di dalam Injil dikatakan pasangan harus memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk tidak bercerai dalam perkawinan. Mungkin itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Nama saya Rafael Semungai. Sekarang saya akan menjelaskan 4 poin penting dalam sakramen tobat. Yang pertama itu adalah pengampunan dosa. Dalam sakramen tobat ini, umat diberikan pengampunan atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Poin kedua itu adalah kebersihan spiritual. Dalam proses sakramen tobat ini, umat dibersihkan dari segala dosa. Satunya itu adalah pertobatan dan perubahan hidup. Sakramen tobat ini mengingatkan umat untuk selalu bertobat dan mengubah sikap atau perilaku mereka menjadi lebih baik. Poin terakhir itu adalah komunitas dan rekonsiliasi. Sakramen tobat ini berfungsi sebagai rekonsiliasi dengan komunitas gereja. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih. Jadi liturgia itu memiliki dua cara untuk mengarahkan hati umatnya kepada Tuhannya. Nah, cara yang pertama yaitu melalui doa dan pujian. Jadi perayaan liturgia ini dapat mengarahkan hati umat kepada Allah melalui doa, pujian, serta pembacaan kitab suci. Nah, cara yang kedua yaitu dengan membangun komunitas gerejani. Jadi liturgia ini dapat mempererat hubungan antar anggotanya kepada Tuhannya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita mengungkapkan iman dalam liturgi. Jadi cara yang pertama kita mengikuti perayaan Ekaristi. Seperti kita menjadi bagian dalam gereja itu berpartisipasi sebagai misdinar, pemasmur maupun lektor. Lalu yang kedua, kita menghayati misteri iman. Kita merenungkan makna liturgi yang sedang berlangsung. Lalu yang ketiga, kita menjalankan sakramen. Seperti yang kita ketahui, dalam agama Kristiani, sakramen diartikan sebagai sumpah. Sumpah yang dilakukan dalam upacara peribadatan. Saya akan menjelaskan makna doa resmi gereja. Yang pertama ada komunitas. Doa bersama mewujudkan ikatan antar anggota jemaat, menciptakan rasa persatuan dan saling mendukung. Yang kedua ada penghormatan kepada Tuhan. Melalui doa, jemaat mengikuti kebesaran dan kekudusan Tuhan, serta mengajarkan rasa syukur dan pujian. Yang ketiga pengajaran iman. Doa ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mengajarkan nilai-nilai dan ajaran gereja. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Chelsea. Saya di sini akan menjelaskan peran kaum awam dan hierarki dalam gereja yang menguduskan. Nah, sebelum itu kita akan membahas peran kaum hierarki dalam gereja yang menguduskan. Yang pertama itu adalah pelayanan sakramen, di mana para hierarki ini bertugas dalam memberikan sakramen baik pada misa. Nah, yang kedua itu ada pengajaran dan juga kepemimpinan gereja, di mana para hierarki bertugas membimbing umatnya dalam pertumbuhan iman mereka. Yang terakhir itu ada kepemimpinan gereja. Nah, di sini para hierarki ini bertujuan untuk menyatukan umatnya dalam gereja dan juga memimpin gerejanya seperti paus maupun uskup. Nah, selanjutnya itu ada peran kaum awam dalam gereja yang menguduskan. Peran kaum awam ini yang pertama ada partisipasi aktif dalam pelayanan gereja, misalnya menjadi misdinar, lektor maupun mazmur. Nah, yang kedua itu ada melalui kegiatan sosial, misalnya mendonorkan darah ataupun kita mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan gereja. Nah, yang ketiga itu partisipasi aktif dalam misa dan pelayanan sakramen. Nah, contohnya itu kita mengikuti misa setiap minggu
dan menerima sakramen. Dan yang terakhir itu ada doa pribadi dan komunal, misalnya mengikuti doa rosario bersama maupun mengikuti sakramen adorasi sakramen. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gisela Yudi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 cara dan sarana bagaimana Kristus menjadi tampak dan dapat dialami tiap manusia. Ada 5 poin tadi, yakni SKDKD. Yang pertama adalah sakramen. Sakramen dalam tradisi gereja, yakni sebagai tangan Kristus yang menjemaah, merangkul dan menyembuhkan tiap manusia. Kemudian ada kitab suci. Firman yang hidup adalah Allah sendiri, yang dapat kita refleksikan dan kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada doa dan ibadat. Melalui doa dan ibadat suci, individu dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dalam hati mereka. Kemudian ada karya dan kasih pelayanan. Tindakan nyata kita terhadap sesama dan dapat dirasakan oleh sesama menjadi pelayanan yang tulus seperti kehadiran Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah gereja dan komunitas iman. Allah dapat hadir di tengah-tengah persekutuan orang-orang iman atau yang bisa kita sebut gereja. Sekian saja dari saya. Itu dia 5 cara dan sarana bagaimana Kristus menjadi tampak dan dapat dialami tiap-tiap manusia. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, karena kami sudah menjelaskan dan juga memaparkan materi kami ada pantun nih untuk menutup video ini. Mau dengar nggak? Mau dong. Suara gereja penuh harmoni. Cakep. Liturgia jadi terang. Cakep. Menyentuh hati membawa nurani. Cakep. Mengasihi jangan dilarang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nih, mau denger nggak? Dengan kita melakukan perayaan Ekaristi, dua cara untuk aduh. Yang pertama itu ada pengajaran dan Dengar dia panggil Cakep. menyentuh hati membawa nurani. Cakep. Mengasihi jangan dilarang. Iya.